Pertemuan itu diatur diam-diam oleh Marche di sebuah kafe kecil yang tenang. Jauh dari sorotan media, Evelyn datang dengan kacamata hitam dan masker, menyembunyikan identitasnya. Saat melihat sosok Rani duduk dengan gelisah di sudut ruangan, hatinya langsung tercekat. Sudah lama sekali ia tidak bertemu dengan asisten pribadi kedua orang tuanya yang setia menemani keluarganya sejak ia kecil. Evelyn. Suara Rani bergetar begitu melihat gadis itu duduk di depannya. Matanya langsung berkaca-kaca. Ia tidak menyangka gadis kecil yang dulu sering ia gendong saat sang bos mengajaknya ke setiap perjalanan bisnis di luar kota maupun luar negeri itu. Kini tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik, bahkan lebih cantik daripada yang ia lihat di layar kaca. Evelyn melepaskan kacamatanya perlahan. Tatapannya dingin, namun dalam hatinya ada sedikit rasa iba. Mbak Rani, kenapa memaksa ingin bertemu? Apa ada sesuatu yang begitu penting? Rani menghela napas panjang, lalu menatap Evelyn dengan sorot mata penuh kesedihan. Nona Evelyn, mamamu, Bu Rosalina, kondisinya sangat mengkhawatirkan. Beliau masuk rumah sakit, sempat tak sadarkan diri. Dokter bilang, kalau stres dan shock yang terlalu berat bisa membuat nyawanya terancam. Evelyn terdiam. Ia menelan ludah, tapi bibirnya tetap mengeras. Aku tidak tahu harus bilang apa. Selama ini, Mama tidak pernah mendengarkanku. Mama selalu keras padaku, selalu memaksaku untuk hidup sesuai caranya. Air mata Rani jatuh. Ia menggenggam tangan Evelyn dengan erat. Nona Evelyn, dengarkan aku. Semua yang mamamu lakukan, itu karena beliau ingin menyiapkanmu jadi pemimpin Marven Group. Beliau tahu hanya kamu yang punya kecerdasan dan bakat besar untuk meneruskan perjuangan almarhum papamu. Dan itu memang hakmu, peninggalan papamu. Bahkan namamu sudah tertulis secara hukum sebagai pengganti pemimpin Marven Group sejak Pak Stefan masih hidup. Tapi mungkin cara Bu Rosa memang terlalu keras. Bahkan beliau sendiri mengakui itu. Rani menarik napas, suaranya semakin lirih. Selama ini, banyak malam yang ibu habiskan hanya untuk menangis. Ia sering memandangi foto-fotomu waktu kecil dulu. Bu Rosa selalu berkata, meski aku keras, aku selalu sayang sama anakku. Aku takut dia membenciku, padahal aku hanya ingin dia kuat. Mata Evelyn mulai basah. Ia menunduk, hatinya terasa remuk. Kenangan masa kecil muncul kembali. Ibunya yang selalu memeluknya erat saat ia takut gelap, yang menemaninya belajar meski tegas, yang dulu menyiapkan sarapan sebelum sekolah dengan wajah penuh senyum. Aku ingat mama dulu. Suara Evelyn bergetar. Tangisnya akhirnya pecah. Mama yang dulu selalu ada buatku. Mama yang keras tapi juga sayang padaku. Aku merindukannya. Rani mengangguk, air matanya ikut mengalir. Kalau begitu, pulanglah. Jenguk ibumu. Beliau takut tak punya waktu lagi untuk melihatmu. Jangan tunggu sampai terlambat, Nona. Evelyn menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya tak terbendung. Saat itu juga, ia membuat keputusan. Aku harus segera bertemu Mama. Aku nggak peduli apapun. Aku hanya ingin memeluknya lagi. Rani tersenyum di tengah air matanya. Akhirnya, retak yang memisahkan ibu dan anak itu mulai menemukan celah untuk disembuhkan. Lorong rumah sakit terasa hening ketika langkah kaki Evelyn menggema. Jemarinya sempat gemetar saat membuka pintu ruang rawat itu. Wajahnya penuh keraguan. Matanya berusaha menenangkan badai di dadanya. Bertahun-tahun ia memilih menjauh, menutup diri dari masa lalu. Namun hari ini, panggilan Rani, kondisi Rosalina, membuat hatinya tak kuasa lagi menghindar. Rosalina, yang sejak tadi hanya bisa berbaring lemah dengan selang infus di tangannya, menoleh perlahan ketika pintu terbuka. Sesaat matanya membulat, seakan tak percaya dengan sosok yang berdiri di ambang pintu. Evelyn putrinya kini semakin cantik dengan tubuh tinggi semampai, bak boneka hidup. Evelyn, suara Rosa bergetar, hampir tercekat. Evelyn melangkah masuk, meletakkan tasnya di kursi, lalu mendekat. Senyum tipis muncul di wajahnya meski matanya berkaca-kaca. Mama aku datang, ucapnya lirih. Air mata Rosalina pecah seketika. Tubuhnya bergetar, seolah energi yang hilang.
selama ini tiba-tiba kembali mengalir hanya dengan melihat anaknya. Tangannya berusaha terangkat, meski lemah, dan Avalon segera meraih, menggenggamnya erat. "Nak, kamu benar-benar datang?" bisik Rosalina dengan suara parau. Avalon menunduk, menempelkan keningnya ke punggung tangan Rosa. "Maafkan Viv, Ma. Viv terlambat, tapi Viv di sini sekarang. Viv nggak akan pergi lagi. Viv adalah panggilan kesayangan Mama dan Papanya pada Avalon." Suasana ruang rawat itu berubah haru. Rani yang berdiri di sudut ruangan menutup mulutnya, menahan tangis bahagia melihat Ans dan ibu yang lama terpisah akhirnya dipertemukan kembali. Rosalina menghela nafas panjang, dan untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, rona hangat kembali muncul di wajahnya. "Kedatanganmu sudah cukup membuat Mama kuat lagi, sayang. Mama bisa melawan sakit ini kalau kamu ada di sini bersama Mama." Avalon tersenyum, kali ini lebih tulus. Ia memeluk erat tubuh mamanya. "Kalau begitu, Mama harus makan yang banyak, minum obatnya dan harus semangat untuk sembuh." Malam itu, ruang rawat Rosalina sunyi. Hanya suara detak monitor jantung yang terus berdetak pelan. Avalon duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan ibunya dengan penuh kelembutan. Tatapan matanya tak lepas dari wajah pucat Rosa yang terlihat semakin murung. "Ma," Avalon bersuara pelan, "jangan terlalu dipikirkan dulu. Fokus sembuh. Kalau Mama sehat, kita bisa hadapi semua masalah bersama." Rosalina hanya menatap langit-langit kamar. Matanya kosong. "Kamu pikir Mama nggak tahu apa yang terjadi? Marvin Group, perusahaan yang papa kamu bangun dengan keringat dan darahnya, sekarang tinggal nama. Semua hancur. Vi." Avalon terdiam sejenak, menelan perih di dadanya. Ia tahu betapa besar arti perusahaan itu bagi keluarganya. Ia tahu, sejak papa mereka tiada, Mama yang paling keras menjaga nama besar itu. "Mama, aku akan coba. Sungguh, aku nggak mau Marvin Group hilang begitu saja. Aku akan cari jalan supaya perusahaan itu bisa bangkit lagi," ujar Avalon dengan nada tegas. Rosalina menoleh perlahan, memandang putrinya. Ada senyum getir yang muncul di bibirnya. "Kamu terlalu polos, Vi. Perusahaan itu sudah bangkrut, semua saham sudah jatuh ke tangan orang lain. Yang tersisa hanya nama dan utang. Jalan satu-satunya, cuma satu." Avalon mengerutkan kening. "Jalan apa, Ma?" Rosalina menarik napas berat. "Kamu ingat cerita Mama dulu tentang sahabat papa kamu, Roy Bratajaya? Dulu, waktu papa kamu nyelamatin nyawanya dari sebuah kecelakaan, Roy janji dia akan berbesan dengan papa. Dia ingin salah satu anaknya menikah dengan kamu, dan kini tinggal putra bungsunya yang belum menikah. Dan beberapa bulan yang lalu Om Roy menanyakan hal itu." Avalon tertegun, tubuhnya menegang. "Perjodohan itu, Mama masih memikirkan hal itu, Ma. Aku kira itu hanya omongan masa lalu." Rosalina menatap putrinya dengan serius. "Bukan sekadar omongan, sayang. Roy Bratajaya sekarang salah satu konglomerat besar di negeri ini. Kalau kamu bersedia menerima perjodohan itu, Marvin Group masih bisa diselamatkan. Dia satu-satunya yang sanggup jadi investor penuh untuk menutup kebangkrutan kita." Avalon tercekat, dadanya berdebar. Ia menatap wajah ibunya yang masih lemah, namun penuh harap. Di satu sisi, ia ingin membahagiakan ibunya, menyelamatkan warisan ayahnya. Di sisi lain, ia merasa terjebak dalam ikatan masa lalu yang tidak pernah ia pilih. Suasana kamar menjadi hening. Avalon menunduk, memeluk tangan ibunya lebih erat. "Ma, izinkan aku cari cara lain dulu. Aku nggak mau hidupku ditentukan hanya karena janji masa lalu." Namun Rosalina hanya menggeleng lemah. "Sayang, apa kamu punya pacar?" Avalon menggelang. "Baguslah, keluarga Om Roy tidak diragukan lagi, sayang. Putra mereka semuanya berpendidikan. Kamu ingatkan Om Roy sangat sayang padamu. Dan terkadang untuk menyelamatkan sesuatu yang besar, kita harus rela berkorban. Ingat itu."